Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arik Ranadi Praja dengan NIM 120700644 dari Agroteknologi 2B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 macam penyakit beserta penjelasannya sebagai bentuk tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Ilmu Hama dan Praktikum Ilmu Hama dan Penyakit Tanaman. Langsung saja, yang pertama yaitu ada penyakit karat daun. Penyakit karat daun ini disebabkan oleh Phacopspora pachyrhizi. Gejala kerusakan tanaman akibat Phacopspora pachyrhizi ini terdapat bintik-bintik kecil yang kemudian berubah menjadi bercak berwarna coklat pada bagian bawah daun, yaitu Uredium penghasil Uredospora. Serangan berat menyebabkan daun gugur dan polong hampa. Terjadi bercak kecil berwarna coklat kelabu atau bercak yang sedikit demi sedikit berubah menjadi coklat dan coklat tua. Penyakit karat daun ini menyebabkan kering dan rontok sebelum waktunya. Stadium awal penyakit karat ini mungkin tidak dapat dibedakan dengan stul bakteri atau embun bulu. Akibat yang ditimbulkan yaitu yang pertama berkurangnya produktivitas hasil panen, kedua kerontokan daun sebelum masa panen, dan yang ketiga tanaman cepat layu dan mati karena proses fotosintesis terganggu. Adapun cara pengendaliannya yaitu yang pertama dengan fungisida nabati. Dengan cara dapat menggunakan minyak cengkih dalam melindungi tanaman kedelai dari infeksi penyakit karat. Penanganannya dengan fungisida nabati mempunyai keunggulan karena tidak mencemari lingkungan. Bahannya tersedia di lingkungan sekitar dan lebih murah. Kemudian yang kedua dengan penanganan agen hayati. Pengendalian dengan agen hayati dengan mengaplikasikan mikroorganisme antagonis dari penyebab penyakit. Cara pengendalian tersebut dapat meminimalkan jumlah inokulan awal dan mengurangi penyebab penyakit. Kemudian yang kedua ada busuk daun. Penyakit busuk daun ini disebabkan oleh Coanephora curcubitarium texter. Infeksi pertama terjadi pada titik tumbuh, bunga, dan pucuk daun. Selanjutnya, infeksi menyebar ke bagian bawah tanaman. Pucuk daun berubah dari warna hijau menjadi coklat, lalu hitam, dan akhirnya membusuk. Busuk ini merambat menuju ke bagian bawah tanaman, kembali menyerap kuncup daun yang lain sehingga seluruh bagian tanaman atas terkulai. Batang yang terserang penyakit menjadi busuk kering dan kulitnya sangat mudah terkelupas. Akhirnya tanaman mati. Adapun cara pengendaliannya yaitu yang pertama, membersihkan lahan dari sisa-sisa tanaman dan gulma sebelumnya. Membalik tanah agar terkena sinar matahari. Kemudian ada intercropping antara cabai dan tomat di dataran tinggi dapat mengurangi serangan hama dan penyakit serta menaikkan hasil panen. Kemudian yang ketiga ada penggunaan mulsa plastik perak di dataran tinggi dan jerami di dataran terendah mengurangi investasi penyakit terutama di musim hujan. Kemudian yang ketiga ada busuk batang. Salah satu penyakit yang merugikan adalah busuk batang yang disebabkan oleh jamur Sclerotium rolfi. Kerugian gejala penyakit berupa busuk perakaran dan pangkal batang, rebah bibit, layu, tanaman mati, serta busuk polong. Awal infeksi ini terjadi pada umumnya di permukaan lubang tanam atau pangkal batang tanaman inang. Gejala penyakit berupa lesio atau ruam pada pangkal batang. Lesio berwarna coklat muda, kemudian berkembang menjadi coklat tua. Infeksi pada pangkal batang dan perakaran mengganggu aliran nutrisi dan air dalam tanaman, sehingga timbul gejala layu. Adapun cara penanganannya yaitu yang pertama dengan cara mekanis dan fisis, yaitu mencabut dan membuang tanaman yang terinfeksi. Namun cara ini hanya sedikit mengurangi penyakit. Yang kedua ada dengan cara pengendalian hayati, yaitu menggunakan agen pengendalian hayati berupa jamur antagonis seperti Trichoderma spp, Penicillium sp, dan Geocladium virens, serta bakteri antagonis seperti Bacillus spp dan Pseudomonas fluorescens. Kemudian yang ketiga ada pengendalian kimiawi, yaitu menggunakan beberapa fungisida seperti kaptan dan karboksin efektif mengendalikan penyakit Sclerotium rolfi pada kedelai. Yang keempat ada penyakit bercak daun.
Penyakit bercak daun ini disebabkan oleh Cercosporidium henningsi. Gejala penyakit berupa bercak daun terutama terjadi pada daun di bagian bawah atau daun tua, dan makin sedikit terdapat pada daun yang muda. Hal tersebut dikarenakan daun tua lebih rentan daripada daun-daun yang lebih muda. Daun yang berumur 5-15 hari bersifat imun dan menjadi rentan setelah berumur 25 hari. Gejala awal penyakit ini berupa bercak kecil berwarna putih hingga coklat muda, terlihat jelas pada sisi atas daun. Di tepi bercak kadang-kadang dibatasi lingkaran berwarna agak ungu. Pada perkembangan selanjutnya, bercak berwarna coklat karena matinya jaringan daun tepat di bagian bawah bercak. Kemudian penyebab bercak daun coklat disebabkan oleh jamur Cercosporidium henningsi ales. Jamur ini disebut juga dengan nama Cerospora henningsi atau C. manichotis. Kemudian yang kelima ada penyakit busuk pangkal batang. Penyakit busuk pangkal batang ini disebabkan oleh jamur Phytophthora capsici. Jamur ini dapat menyerang semua bagian tanaman lada. Serangan paling berbahaya dan mematikan tanaman apabila jamur menginfeksi pangkal batang atau akar tanaman. Tanaman yang terserang menunjukkan gejala seperti infeksi pada daun, menyebabkan gejala bercak coklat pada bagian tengah atau tepi ujung daun. Pangkal batang membusuk, terjadi perubahan warna pada pangkal batang. Semula berwarna coklat kekuningan, kemudian coklat kemerahan, coklat kehitaman, dan akhirnya berwarna hitam. Kulit batang terkelupas dan jaringan kayu akan terlihat coklat kehitaman. Serangan pada pangkal batang menyebabkan daun pucuk, layu diikuti daun-daun di bawahnya, kemudian gugur atau tetap menggantung. Penyebabnya dapat menyebar melalui air drainase, percikan air di permukaan tanah, manusia, hewan, dan alat pertanian. Kemudian adapun cara pengendaliannya penyakit busuk pangkal batang. Yang pertama yaitu dengan cara mekanis, yaitu dengan menghindari spora oleh percikan air hujan dengan memangkas seluruh tanaman dekat permukaan tanah sampai ketinggian kurang lebih 30 cm di atas permukaan tanah. Kemudian mencabut tanaman yang terserang berat atau mati. Kemudian dimusnahkan dengan cara membakar tanaman yang sakit di tempat. Tanaman di sekelilingnya diberi fungisida atau bubur bordo kurang lebih 2 mg. Kemudian memangkas tajar hidup secara teratur pada awal dan menjelang akhir musim hujan. Kemudian ada dengan cara kimiawi, yaitu dengan cara penyemprotan atau penaburan fungisida sistemik yang berbahan aktif aluminium fosetil 80% dan pemberian fungisida dilakukan pada awal musim hujan selama musim hujan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.